Nah, dalam sepak bola biasanya laga final ini penuh dengan persaingan ketat gitu di antara kedua tim. Pelatih saling adu strategi, saling adu taktik, dan pemain saling adu kemampuan di lapangan. Tapi gimana kalau misalnya laga final malah dihiasi dengan sepak bola yang kotor gitu, yang brutal, yang penuh dengan keberingasan dilakukan oleh para pemain di lapangan. Final Piala Interkontinental tahun 1969 yang mempertemukan juara Piala Champion Eropa melawan juara Copa Libertadores. Waktu itu diwakili oleh AC Milan dari Italia dan juga Estudiantes dari Argentina. Disebut-sebut sebagai salah satu laga paling kejam yang pernah ada di dunia sepak bola. Pelatih Estudiantes yaitu Osvaldo Zubeldia memang beberapa kali terkenal melakukan pendekatan yang kotor gitu untuk bisa memenangkan pertandingan. Dan hal ini terbukti di ajang yang sama 1 tahun sebelumnya, saat Piala Interkontinental yang mempertemukan Estudiantes melawan Manchester United. Where Manchester United kicked off against Estudiantes in the Club Championship of the World, the pitch was often more like a bear pit than a field of sport. Waktu itu pemain Estudiantes benar-benar melakukan permainan yang kasar gitu, sampai-sampai pemain Manchester United yang namanya Nobby Stiles, dia juga punggawa timnas Inggris yang menjuarai Piala Dunia tahun 1966 jadi sasaran permainan kasar para pemain Estudiantes. Nobby Stiles ini sampai dipukul berkali-kali gitu, terus dapat tendangan kungfu, bahkan cara apapun dilakukan para pemain Estudiantes, yang penting bisa memberhentiin permainan dari Nobby Stiles ini gitu. Dan gak cuman dia aja, legenda Manchester United lainnya yaitu Sir Bobby Charlton juga sama gitu. Akhirnya di akhir laga dia bahkan mengalami luka di kepalanya. Nah, itu baru di leg pertama. Di leg kedua bukannya semakin sportif, menunjukkan permainan yang cantik gitu, Estudiantes malah semakin beringas. Mereka terlihat kayak membenturkan kepala, terus menggigit sampai meludahi pemain Manchester United. Dan yang menjadi korban di laga ini adalah legenda Manchester United lainnya yaitu George Best gitu. Dia kayak kesel mungkin ya diperlakukan kasar terus, sampai akhirnya dia meninju pemain Estudiantes yaitu Medina. Bahkan mereka berdua akhirnya terlibat perkelahian gitu, dan wasit mau gak mau harus mengeluarkan mereka berdua dan mengganjar mereka dengan kartu merah. Bahkan sebelum keluar dari lapangan, George Best ini kayak ngasih hadiah gitu buat Medina, dan hadiahnya ini berupa ludah juga, sama kayak yang dilakukan para pemain Estudiantes ke pemain Manchester United. Dan di akhir laga George Best juga sampai bilang kalau harusnya pemain Argentina ini di-ban dari semua kompetisi yang ada di dunia. Nah, dan ternyata permainan kotor dari Estudiantes dan juga taktik-taktik yang kayak gini yang dilakukan oleh pelatih Osvaldo Zubeldia dilakukan kembali 1 tahun setelahnya. Dan bahkan media Gazzetta dello Sport menyebut laga ini dengan sebutan 90 menit bersama para pemburu manusia. Nah, AC Milan berhasil jadi wakil dari Eropa di ajang Piala Interkontinental setelah mereka menang di final Piala Champion Eropa. Waktu itu mereka berhasil mengalahkan Ajax Amsterdam dengan skor yang meyakinkan yaitu 4-1. Waktu itu laga dilangsungkan di Stadion Santiago Bernabeu, dan yang menjadi bintang adalah Pierino Prati, striker asal Italia yang berhasil mencetak hat-trick di laga itu. Nah, karena kemenangan itu, otomatis AC Milan bakal bertemu dengan juara Copa Libertadores, dan waktu itu juaranya adalah Estudiantes ya. Dan mereka harus berhadapan di Piala Interkontinental sebanyak 2 leg, dan sistemnya home dan juga away, dan tentu saja laga bakal dilangsungkan di Italia dan juga di Argentina. Nah, kedua tim tentu saja sama-sama datang dengan kepercayaan diri tinggi gitu. Akhirnya pada leg pertama yang dilangsungkan di San Siro, sebenarnya AC Milan ini berhasil menguasai jalannya laga gitu. 2 gol dari Sormani dan juga 1 gol dari Nestor Combin berhasil bikin AC Milan menang dengan skor 3-0, dan tentu saja kemenangan ini jadi kemenangan yang berharga untuk menghadapi leg kedua yang bakal dilakukan di Argentina. Setelah mengalami kekalahan telak gitu di leg pertama, tentu saja pelatih dari Estudiantes tadi yaitu Osvaldo Zubeldia harus memutar otaknya gitu, gimana ini biar caranya bisa membalikan keadaan, bahkan bisa memenangkan pertandingan. Dan ternyata pelatih Estudiantes yaitu Osvaldo Zubeldia malah kepikiran buat melakukan hal yang sama
yang mereka lakukan waktu mengalahkan Manchester United 1 tahun sebelumnya. Ya, yang mereka lakukan adalah sepak bola dengan penuh kebrutalan. Nah, sebelum laga leg pertama antara AC Milan dan juga Estudiantes ini dilakukan, sebenarnya pers di Argentina ini udah kayak coba buat manas-manasin suasana gitu. Dan yang menjadi target penyerangan dari pers Argentina adalah penyerang dari AC Milan, yaitu Nestor Combin. Dia ini adalah striker asal Perancis dan juga bermain untuk timnas Perancis. Tetapi ternyata Nestor Combin lahir di Argentina, tepatnya di La Rosas tahun 1940, dan waktu itu dia mutusin buat pindah ke Perancis dan bermain selama 5 tahun di Olympique Lyon. Bahkan Nestor Combin ini menjadi salah satu pemain Perancis pertama yang bermain di klub Italia. Terhitung dia bermain buat Juventus, terus buat Torino, dan tentu saja buat AC Milan. Nah, ngelihat pemain asli Argentina, terus lahirnya juga di Argentina, tapi malah ngebela timnas Perancis, bikin orang-orang di Argentina, para jurnalis, para pemain, dan tentu saja para penggemar sepak bola di Argentina ini marah gitu. Mereka kayak dendam ke Nestor Combin. Lu kenapa malah main buat timnas Perancis? Nah, waktunya pas banget gitu sih, pemain yang memang didendamin sama banyak orang di Argentina ini akhirnya dalam tanda kutip akan pulang dan berhadapan dengan salah satu tim kebanggaan dari orang-orang Argentina, yaitu Estudiantes. Dan tentu aja hal ini nggak bakal disia-siakan sama orang-orang Argentina. Bahkan para pemain Estudiantes juga udah kayak ngincer gitu Nestor Combin ini. Dan suasana semakin panas gitu, semakin memuncak karena pers di Argentina juga menuduh Nestor Combin ini sudah kabur dari Argentina. Padahal waktu itu Argentina dalam kondisi yang kesusahan. Dan gak cuman itu aja, pers di Argentina juga menuduh Nestor Combin ini udah lari dari kewajiban militer yang ada di Argentina. Waktu itu memang masih ada kewajiban militer di Argentina, bahkan sampai tahun 1995 Argentina ini mewajibkan beberapa warga negaranya untuk mengikuti program wajib militer. Nah, dengan kemenangan meyakinkan 3-0 di leg pertama, akhirnya AC Milan bersua ke Argentina untuk menjalankan leg kedua. Dan tentu saja sesampainya di Argentina, para pemain AC Milan ini disambut dengan sambutan hangat gitu oleh para pendukung Estudiantes. Dan ya, walaupun diganggu kayak gitu, pemain AC Milan mau gak mau harus tetap menjalankan leg kedua di Argentina ini. Bahkan sebelum pertandingan itu kan biasanya melakukan pemanasan gitu. Nah, waktu pemanasan itu juga para pemain AC Milan ini diganggu gitu oleh para supporter Estudiantes. Nah, akhirnya laga dijalankan, babak pertama dimulai, beberapa menit babak pertama berjalan, kejutan pertama langsung terjadi gitu. Salah satu bintang AC Milan yang mencetak hat-trick di laga final Piala Champions Eropa, yaitu Pierino Prati, harus tidak sadarkan diri sejenak setelah mendapat tendangan dari kiper Estudiantes, yaitu Alberto Jose Poletti. Kalau misalkan kiper dan striker terjadi benturan di area kotak penalti, itu hal yang wajar gitu ya, karena kiper mungkin ngotot buat mempertahankan gawangnya dan striker juga ngotot untuk mencetak gol. Tapi Poletti ini agak unik karena dia melakukan tendangan ke Prati bukan di area kotak penalti, melainkan di area tengah lapangan. Nah, hal ini bisa terjadi karena waktu itu Estudiantes lagi dapat tendangan penjuru dan para pemain tentu saja berkumpul di area kotak penalti AC Milan. Sedangkan Prati ini ada di tengah lapangan karena siap-siap kalau aja ada serangan balik. Nah, waktu itu kan wasit perhatiannya sedang tertuju ke tendangan penjuru itu gitu ya. Sedangkan Prati posisinya ada di belakang wasit, ada di tengah lapangan. Dan ternyata Prati lagi diem di situ juga, si Poletti ini datang dan menendang dari belakang. Dan karena tendangan itu gitu sampai sempat nggak sadarkan diri, akhirnya Prati harus ditarik keluar dan nggak bisa melanjutkan jalannya pertandingan ya karena cedera. Tapi setelah kejadian itu AC Milan malah berhasil unggul lewat gol Golden Boy mereka, yaitu Gianni Rivera. Rivera berhasil mencuri operan dari pemain Estudiantes, lalu dia melakukan umpan 1-2 bersama Combin dan menggiring bola melewati Poletti dan dengan mudah menceploskan gol ke jala gawang Estudiantes.
Nah, setelah ketinggalan gol gitu, agregatnya juga berubah jadi 4-0, tentu saja para pemain Estudiantes ini semakin gahar lagi gitu, semakin marah, emosi mereka semakin meluap-luap. Dan di tengah usaha mereka untuk bisa menyamakan kedudukan, ada keributan-keributan kecil gitu yang dilakukan oleh para pemain Estudiantes. Dan dari keributan-keributan kecil itu tentu saja memakan korban lagi dari pemain AC Milan. Dan yang menjadi korban kali ini adalah pemain yang memang udah diincer gitu, yaitu Nestor Combin. Nah, dia itu sampai harus patah di tulang hidungnya dan juga patah di tulang pipinya gitu karena dikasarin sama pemain Estudiantes. Nestor Combin sudah menuduh salah satu pemain Estudiantes yaitu Ramon Aguirre Suarez sebagai pelaku utama yang membuat wajahnya cedera parah. Combin ini kayak bilang kalau Suarez ini ngelakuin sikutan-sikutan gitu sepanjang jalannya laga. Nah, akhirnya laga dengan kebrutalan tingkat tinggi itu tetap dilanjutkan dan Estudiantes berhasil mencetak 2 gol dan membalikan keadaan unggul menjadi 2-1. Tetapi hasil itu tentu aja nggak cukup buat ngebawa Estudiantes menjadi juara Piala Interkontinental tahun 1969. AC Milan tetap berhak menjadi juara karena menang agregat 4-2 atas Estudiantes dan mereka merayakannya di depan para pendukung Estudiantes. Nah, kejutan gak hanya terjadi di jalannya laga aja, tetapi setelah laga juga saat Nestor Combin ini dibaringkan gitu ya di pinggir lapangan karena ya memang dia mengalami cedera parah gitu di wajahnya. Dia nggak kayak abis main bola tapi abis tinju 10 ronde mungkin ya. Akhirnya bukannya dirawat oleh tim medis, Nestor Combin ini malah diborgol dan ditangkap oleh pihak kepolisian dari Argentina. Dan waktu itu tuduhannya adalah Nestor Combin ini telah lari dari kewajiban militer yang ada di Argentina. Dan padahal waktu itu Nestor Combin ini sudah resmi menjadi warga negara Prancis. Tapi ya mau gak mau akhirnya Nestor Combin ikut sama kepolisian dan dia harus menginap di penjara yang ada di Argentina. Tapi sehari kemudian, tanggal 23 Oktober tahun 1969, karena banyak nih desakan dari dunia internasional, akhirnya pemerintah Argentina memutuskan untuk membebaskan kembali Nestor Combin. Dan hal ini juga semakin diperkuat karena para pemain AC Milan ini nggak mau pulang dulu ke Italia sebelum Nestor Combin ini dibebaskan. Estaba muy emocionado, le digo, porque la primera vez de mi vida que fue en una cancha como el Boca Juniors, que siempre lo he soñado cuando era. Nah, melihat jalannya laga yang begitu brutal, dunia internasional akhirnya menuntut keadilan gitu untuk para pemain AC Milan dan agar para pemain Estudiantes ini dihukum. Akhirnya Presiden Argentina waktu itu Juan Carlos Onganía melakukan tindakan gitu untuk menghukum beberapa pemain Estudiantes. Nah, hasilnya ada 3 orang pemain Estudiantes yang dihukum. Yang pertama adalah Alberto Jose Poletti yang melakukan tendangan ke Pierino Prati. Dia dihukum 30 hari di penjara dan seumur hidup nggak boleh main bola lagi. Ada juga Ramon Aguirre Suarez dan Eduardo Manera. Nah, Suarez ini yang melakukan sikutan-sikutan gitu ke wajah Nestor Combin. Dia juga sama di penjara selama 30 hari dan larangan untuk bermain sepak bola selama 20 tahun. Tapi ya bagaimanapun akhirnya hukuman mereka bertiga ini diringankan gitu ya, karena 1 tahun berikutnya di Piala Interkontinental tahun 1970, waktu itu Estudiantes juga berhasil melaju ke partai final gitu karena berhasil juara Copa Libertadores lagi. Di tahun itu mereka berhadapan dengan wakil dari Belanda yaitu Feyenoord. Dan ketiga pemain ini, Poletti, Suarez dan juga Manera, dimainkan lagi gitu. Jadi mereka tetap bisa bermain. Tapi waktu itu Estudiantes juga gagal untuk bisa menjuarai Piala Interkontinental karena mereka harus mengakui keunggulan dari tim asal Belanda yaitu Feyenoord dengan skor 2-3.